Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Cara Kelana. Oke kawan-kawanku semuanya, apa kabar? Semoga kawan-kawanku semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Oke kawan-kawan, di kesempatan video kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari salah satu kawan kita yang bernama Algojo Kanyaman ya kawan-kawan ya. Jadi dia bertanya, yang pertama, Mas tolong review vegetasinya, dan yang kedua, bagaimana cara mengatasi serangan jamur, dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi serangan predator, dan yang keempat, bagaimana supaya lebah trigona itu tidak bertarung jika terlalu berdekatan, dan yang kelima, pecah koloni yang bagus itu di musim apa, dan yang keenam, ukuran stup dan jenis kayu yang bagus itu apa. Oke kawan-kawan semuanya, jadi di kesempatan video kali ini saya akan menjawab tuntas ya pertanyaan kawan kita sesuai pengalaman saya selama berbudidaya. Oke, jadi kawan-kawanku, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kawan-kawan dukung channel Adat Cara Kelana dengan cara di bawah ini ya kawan-kawan ya, supaya channel Adat Cara Kelana semakin berkembang untuk kedepannya dan bisa untuk saling berbagi video-video yang bermanfaat. Oke kawan-kawan, sebelum kita lanjut, kita intro dulu ya. Let's go. Oke kawan-kawan, kita lanjut yang ke pertama. Saya akan nge-review vegetasi yang ada di sekitaran budidaya saya. Oke kawan-kawan, jadi sumber nektar yang paling utama di tempat saya ini yaitu pohon kelapa ya kawan-kawan ya. Ini pohon kelapa yang sangat aktif mengeluarkan bunga setiap hari. Jadi di tempat saya ini banyak sekali pohon kelapa kawan-kawan ya. Nah, yang kedua, vegetasi yang saya buatkan di sekitar budidaya yaitu ada bunga turnera ya kawan-kawan ya. Ada bunga jinia, ada AMP. Ini AMP yang warna putih ya kawan-kawan ya. Dan ada juga yang warna pink. Jadi inilah vegetasi yang ada di sekitar budidaya saya kawan-kawan ya. Ada bunga kemangi dan lain-lain sebagainya kawan-kawan ya. Apalagi di sekarang ini musim tumbuh-tumbuhan yang di alam sudah berbunga seperti nyambu, mangga ya kawan-kawan ya. Nah, seperti inilah vegetasi saya kawan-kawan. Jadi tidak terlalu banyak ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya kawan-kawan ya. Cara mengatasi serangan jamur. Oke kawan-kawan, saya akan jawab simpel aja ya. Kenapa stup hijau itu bisa berjamur? Kesalahannya udah tentu ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan salah tempat penaruhan stup. Kemungkinan kawan-kawan menaruh stup di tempat yang sejuk atau tertutup, lembab, dan tidak bisa terkena oleh terik sinar matahari pagi atau sore ya kawan-kawan ya.
Jadi itu salah satu penyebab kita menjadi berjamur ya. Dan cara mengatasinya silahkan mulai sekarang kawan-kawan tata ulang penempatan setiap budidaya kawan-kawan. Silahkan kawan-kawan taruh di tempat yang terbuka, bebas kena udara dan bisa terkena oleh sinar matahari pagi maupun sore ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, mungkin itu aja ya untuk serangan jamur. Oke kawan-kawan, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, cara mengatasi serangan predator. Oke kawan-kawan, jadi cara mengatasi serangan predator ini sangat simpel ya kawan-kawan ya. Sebelum kita melakukan pemindahan ke kotak itu, alangkah baiknya kita cek dulu stop atau kotak budidaya kita. Kita periksa sekelilingnya apakah ada lubang atau celah-celah lain selain lubang pintu masuk. Jika sudah tidak ada, berarti sudah bagus ya kawan-kawan ya. Nah, sebelum kita memindahkan koloni, alangkah baiknya kita sterilkan dulu stopnya menggunakan api ya kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya kita taruhkan propolis di sekelilingnya ini dengan merata ya kawan-kawan ya. Lalu kita tempelkan plastik supaya benar-benar rapat dan melekat ya kawan-kawan ya. Oke, mungkin sekian cara mengatasi serangan predator. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana cara mengatasi koloni yang berdekatan itu sering berkelahi ya kawan-kawan ya, atau bertempur. Jadi penyebab koloni kita itu bertempur ya kawan-kawan atau berkelahi, jika ada koloni baru yang datang, alangkah baiknya kawan-kawan jangan taruh berdekatan sama koloni yang sudah ada. Silahkan kawan-kawan taruh di tempat yang sangat jauh dari sekitaran budidaya kita. Nah, yang kedua, di saat kita melakukan pemecahan koloni atau pemindahan koloni ke kotak itu, usahakan sebelum kawan-kawan memindahkan koloni, contohnya ini misalnya koloni lebah trigona yang akan kawan pindahkan, silahkan pada malam hari itu kawan sisihkan di tempat lain. Misalnya kawan sisihkan di belakang rumah atau di mana ya kawan ya, jarak yang tempat kawan menaruhnya itu minimal 5 meter atau 10 meter ya kawan ya dari lokasi budidaya. Itu salah satu cara untuk menghindari perkelahian antara lebah yang sudah ada sama lebah-lebah lainnya kan ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Musim apa pecah koloni itu, di musim apa yang paling bagus ya kan ya. Jadi kita perlu perhatikan ya kawan-kawan ya, saat mau pecah koloni itu usahakan kawan-kawan tidak pecah koloni di musim hujan ya kawan-kawan ya. Karena kalau kita pecah koloni di musim hujan itu bisa-bisa koloni kita itu rusak dan tidak jadi ya kawan-kawan ya. Karena induk-indukan lebah kita itu tidak bisa aktif untuk mencari pakannya. Nah, berarti pecah koloni yang bagus itu di musim panas ya kawan-kawan ya. Pecah koloni yang bagus di musim panas supaya lebah trigona kita itu aktif dan bebas untuk keluar masuk mencari pakannya. Oke kawan-kawan, kita lanjut ke penjelasan pertanyaan yang terakhir. Jenis ukuran kotak dan jenis kayunya ya kawan-kawan ya. Jadi saya ukuran kotak saya itu yaitu kawan-kawan ya, panjangnya itu 30,
30 cm atau bisa 35 ya kawan-kawan ya. Dan tingginya itu 10 dan lebarnya itu 15. Jadi terserah ya untuk kawan-kawan yang ukurannya berapa itu tidak jadi masalah ya kawan-kawan ya, tergantung keinginan kita. Nah, dan jenis kayu yang bagus menurut saya itu kayu apapun kita pakai ya kawan-kawan ya, bagus-bagus aja. Karena seperti saya lihat di alam, lebah trigona itu tidak pernah memilih tempat. Contohnya dia bersarang di bambu, di kayu-kayu yang sudah rapuh ya kawan-kawan ya. Jadi kita memakai kayu yang kuat juga bagus, tergantung keinginan kita kawan-kawan ya. Kalau kita banyak modal, baiknya kita pakai kayu yang agak kuat. Tapi kalau seperti saya kan, saya juga masih pemula ya kawan-kawan ya, jadi saya menggunakan template. Saya juga memakai kayu. Nah, ini saya pakai kayu mangga ya kawan-kawan ya, kayu mangga. Tapi hasilnya itu bagus-bagus aja ya kawan-kawan ya, tergantung cara kita berbudidaya ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, mungkin sekian video pada hari ini, dan saya sudah menjawab pertanyaan kawan-kawan kita yang bertanya dengan apa setahu saya kawan-kawan ya. Nah, dengan apa yang saya alami selama budidaya. Oke kawan-kawan, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan yang bertanya dan kawan-kawan sehobi lainnya. Nah, mohon maaf ya kawan-kawan ya jika ada kurang jelas di penjelasan saya ini atau kurang berkenan. Mohon maaf ya kawan-kawan ya sebesar-besarnya. Oke kawan-kawan, kita akhiri aja ya video ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.